Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Baik, pada materi kali ini yang akan disampaikan adalah terkait tentang filsafat Sokratik, atau bahasa lainnya adalah munculnya Sokrates yang menjadi awal mula tokoh lahirnya filsafat. Nah, kenapa dibahas dulu filsafat Sokratik? Itu karena memang disitulah mulai awal munculnya berpikir filsafat berdasarkan aspek-aspek pengetahuan, tidak berdasarkan pada aspek-aspek tidak pada aspek-aspek mitologi. Karena mau tidak mau sebelum munculnya filsafat itu ada yang disebut dengan mitos, atau mitologi. Nah, paparkan pada Yunani abad ke-6 sebelum Masehi itu terjadi pertarungan terkait tentang kebenaran. Karena banyak orang Yunani pada saat itu menganggap bahwa yang namanya kebenaran itu berdasarkan mitos, berdasarkan mitologi. Maka sebetulnya ketika ketika, ketika zaman hari ini saja sebetulnya mitos-mitos itu masih beredar, mitos itu masih ada. Kita menganggap bahwa misalnya dulu waktu kecil menganggap kalau ada pelangi itu ada putri lagi mandi, itu kan mitos sebenarnya. Atau misalnya kalau makan pisang pinggirnya kalau bahasa Sunda itu pasti disisihkan. Atau misalnya duduk di pintu itu nonton jodoh, bahasa Sunda kan gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Bagaimana mitos itu ternyata dari sebelum Masehi zaman Yunani kuno sana sampai sekarang itu ternyata mitos-mitos itu tetap ada gitu. Ini kan jadi persoalan sebetulnya. Padahal mitos itu tidak berdasarkan aspek-aspek pengetahuan yang secara mendalam. Nah, maka ketika mitos-mitos itu muncul pada Yunani, bagaimana lahirnya dewa-dewa pada saat itu dan lain sebagainya, selalu mengatasnamakan Tuhan, selalu mengatasnamakan dewa gitu. Dan lahirlah di situ mitos-mitos dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian mulai di situ terjadi pertarungan. Pertarungan bahwa mempertanyakan mitos itu kebenarannya. Apakah mitos itu benar atau tidak? Nah, disinilah mulai lahir yang disebut dengan berpikir filsafat sebetulnya. Maka mulai di situ juga lahir pemikiran-pemikiran filsuf, para filsuf, bagaimana mereka memberikan asal muasal dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik tadi mempertanyakan kenapa mitos itu muncul dan apakah mitos itu adalah sebuah kebenaran dan lain sebagainya. Maka sebetulnya ketika ketika para filsuf memberikan pemikiran tentang asal muasal dari dunia, asal muasal manusia, nah disinilah mulai sesuatu yang akal ini merasa tidak puas dalam diri manusia. Karena lagi-lagi dia mempertanyakan bahwa bahwa yang namanya mitos itu ya harus dipertanyakan kebenarannya apakah benar atau tidak. Nah, karena lahir daripada manusia yang memiliki akal yang merasa tidak puas dengan segala keterangan dongeng-dongeng mitos itu, nah sehingga kemudian dimulailah akal manusia di sini mencari mencari tentang asal alam semesta. Jadi sebetulnya kenapa Prasokrates ini juga disebut dengan filsafat alam, karena memang awal mula orang mempertanyakan alam ini dibuat dari bahan apa. Nah, jadi selain daripada tadi mengatakan banyak dongeng-dongeng, kisah-kisah mitos di situ, juga pada saatnya filsafat ini lahir itu mempertanyakan bahan terbuat dari bahan apa alam ini. Nah, ini sehingga melahirkan nanti ke depan itu dari mitos, kemudian dalam proses pencarian kebenaran, maka lahirlah yang disebut pengetahuan yang berbasis ilmu. Jadi sebetulnya ini panjang ceritanya saya bikin tiga komponen ini. Artinya bahwa kita menyadari bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi itu terjadi yang namanya dongeng-dongeng yang bercerita tentang mitos-mitos dan lain-lain. Nah, dari dongeng-dongeng itu justru para filsuf mempertanyakan kebenaran dongengnya. Apa yang melatar belakangi dongeng? Dari situ sebetulnya sudah mulai muncul akar daripada dasar berfilsafat, mempertanyakan tentang sesuatu, mempertanyakan di balik sesuatu dan sebagainya. Maka di sini mulai lahir yang disebut dengan mempertanyakan asal alam semesta. Maka
kenapa prasokratik ini disebut juga filsafat alam. Dalam filsafat Prasokrates ini juga itu dapat dikatakan filsafat alam. Artinya para ahli pikir yang pada saat itu hadir itu memikirkan secara luas tentang alam gitu. Artinya objek daripada pemikirannya adalah alam semesta pada saat itu. Sehingga kemudian disebutlah tadi filsafat alam. Nah, saya ambil contoh misalnya bahwa ketika prasokratik itu mempersoalkan bagaimana filsafat itu diajukan pada masa itu, yaitu tentang keberadaan alam, termasuk asal muasal yang namanya semesta ini atau alam raya ini gitu. Nah, itu ada beberapa tokoh yang muncul di situ. Satu adalah Thales. Dia mempertanyakan dan menganggap bahwa asal muasal inti dari alam ini adalah air. Ini mulai berpikir gitu. Thales menganggap bahwa asal muasal inti daripada alam itu adalah air. Kemudian Anaximander menganggap bahwa yang namanya aperion atau zat alam itu adalah suatu zat yang tidak terbatas sifatnya. Jadi ada teori apeiron. Apeiron itu adalah sesuatu zat yang tidak terbatas sifatnya. Artinya alam ini juga terbuat dari zat yang tidak terbatas. Tapi juga Anaximenes itu menganggap bahwa alam berasal dari udara. Nah, pemahaman tentang mempertanyakan alam ini terbuat dari bahan apa, ini mengawali kerangka berpikir filsafat. Sehingga pada saat itu kebebasan berpikir itu mulai tumbuh. Dan yang disebut dengan kebebasan demikian ini yang disebut dengan condition sine qua non bagi perkembangan filsafat ilmu. Jadi lahirnya filsafat alam, nanti mungkin kalau kita sekarang disebut ilmu pengetahuan alam gitu atau kosmologi dan lain sebagainya, itu bisa jadi berawal dari pertanyaan-pertanyaan itu. Alam ini terbuat dari apa? Dari mana alam raya ini, alam ini asal muasalnya dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi pertanyaan-pertanyaan itu dan dijawab pertanyaan itu oleh Thales terbuat dari air, oleh Anaximenes terbuat dari udara bahannya, alam ini dan lain sebagainya. Ini awal mula munculnya kerangka berpikir filsafat yang awal mula adalah berpikir tentang mitologi, mitos-mitos gitu, banyak cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita pernah dengar dongeng gitu ya, kalau misalnya ada yang namanya kilat itu atau petir. Petir itu katanya adalah dewa Zeus sedang marah gitu. Itu banyak hal gitu dan lain sebagainya. Maka sebetulnya mitos-mitos itu juga berkembang sampai hari ini dan masih ada gitu mitos-mitos itu. Mungkin hanya berbeda dongeng, berbeda sejarah dan lain sebagainya. Artinya dongengnya itu berbeda-beda. Nah, dongeng-dongeng mitos itu juga menjadi pemikiran bahwa apakah benar dongeng itu terjadi kan gitu. Nah, di situ mulai mempertanyakan kebenaran sesuatu, mempertanyakan kebenaran dongeng, mempertanyakan kebenaran mitos, dan lain sebagainya. Maka dari situ lahirlah mempertanyakan alam ini dibuat dari bahan apa. Kata Thales terbuat dari air, kata Anaximenes terbuat dari udara, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan Prasokrates itu lahirlah yang disebut dengan filsafat alam. Nah, maka sebetulnya ketika kita berbicara di situ, maka di situ udah mulai kebebasan berpikir. Jadi mulai tumbuh di situ kebebasan berpikir tentang mempertanyakan dasar sesuatu. Kalau mungkin nanti ke depan kita akan berbicara ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ontologi itu mempertanyakan tentang hakikat sesuatu. Dan ini bisa jadi adalah berbicara tentang metafisik ya. Meta itu dibaliknya, fisik itu keberadaan. Jadi dibalik keberadaan sesuatu. Jadi misalnya kenapa sih manusia diciptakan? Kenapa alam diciptakan? Itu mempertanyakan dibalik adanya sesuatu. Itu namanya metafisik. Jadi ketika berbicara tentang apakah dongeng itu siapa yang menciptakan, dongeng itu apa landasannya, dengan dongeng itu kebenaran apakah benar atau tidak. Nah, ini adalah mulai munculnya yang disebut dengan kebebasan berpikir dan disitulah
landasan berpikir filsafat, yaitu memiliki kebebasan dalam berpikir. Nah, sehingga kemudian contoh lagi adalah pada saat tadi Thales menyampaikan bahwa alam ini terbuat dari air misalnya, maka sebetulnya apa ya, tulisan-tulisan Thales itu kan kebanyakan belum tertulis. Nah, maka disampaikan oleh Aristoteles bahwa Thales mencari arche. Arche itu adalah asas atau prinsip-prinsip sesuatu. Alam semesta ini tempat hidup Thales, tempat hidup manusia, itu asal muasalnya dari apa? Nah, arche alam ini, prinsip-prinsip alam ini atau asas-asas alam ini dalam bahasa Yunani itu arche, itu adalah air, kata Thales. Semua berasal dari air dan mereka akan kembali ke air. Ini masih berpikir secara sederhana dan mungkin juga ada latar belakang tertentu sehingga Thales menyimpulkan bahwa alam semesta ini terbuat dari air, atau dia bilangnya arche itu prinsip atau asas-asas alam semesta itu dari air, berasal dari air dan akan kembali ke air. Nah, walaupun pikiran tentang alam ini masih sederhana, tetapi pada saat itu bisa jadi ini adalah pertama kalinya ada pikiran tentang alam semesta menggunakan rasio kita, menggunakan akal pikiran kita. Nah, ini Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi sebelumnya sesudahnya pada abad ke-5 sebelum Masehi ada juga namanya Heraklitos. Heraklitos itu dia dianggap sebagai si gelap karena sulit untuk mengerti jalan pikirannya, karena banyak orang menganggap jalan pikirannya tidak dapat dimengerti. Karena tadi banyak orang masih berpikir tentang mitologi, dongeng-dongeng dan sebagainya, keyakinan mereka itu. Nah, tetapi ketika muncul Heraklitos ini dianggap dia adalah si gelap, orang yang tidak dipahami jalan pikirannya, mungkin karena tadi menganggap bahwa dia mulai menggunakan rasio-rasionya tentang mempertanyakan sesuatu. Nah, teorinya itu adalah menganggap bahwa segala sesuatu di alam semesta itu merupakan sintesa dari hal-hal yang berlawanan. Kayak misalnya ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Jadi keberadaan alam semesta itu diciptakan dari sebuah sintesa yang berlawanan, hal-hal yang berlawanan. Jadi itu menurut Heraklitos. Maka di alam semesta itu tidak ada sesuatu yang tetap dan mantap. Yang tetap hanyalah perubahan. Dia menganggap bahwa sesuatu yang tetap itu adalah perubahan. Nah, tidak ada yang betul-betul ada. Semuanya menjadi semuanya menjadi yang disebut dengan mengalir begitu saja dan berubah begitu saja. Itu pemikiran Heraklitos. Jadi setelah Thales menganggap bahwa alam semesta ini berasal dari air dan akan kembali ke air, Heraklitos berbeda bahwa alam semesta ini adalah sintesa dari hal-hal yang berlawanan. Ketika ada air, lawannya adalah api misalnya. Ketika ada malam, lawannya adalah siang. Ketika ada sehat, lawannya adalah sakit, dan lain sebagainya. Maka dia menganggap bahwa sesuatu yang tetap itu namanya adalah perubahan. Nah, maka lahirlah juga setelah Heraklitos itu adalah Parmenides. Nah, dia menganggap bahwa yang ada itu ya ada, bukan sebuah gerak dan perubahan. Artinya dia juga mengkritisi pemikiran Heraklitos. Nah, ketika mengkritisi berarti kan rasionya sudah mulai digunakan, akal pikirannya sudah mulai digunakan pada zaman Yunani kuno pada saat itu. Dia mengkritisi pemikiran Heraklitos yang menganggap bahwa yang tetap itu hanyalah perubahan, karena menganggap bahwa alam semesta ini itu merupakan sintesa dari hal-hal yang berlawanan, siang malam gitu, kemudian laki-laki perempuan, air dan api, sehat sakit dan lain sebagainya. Nah, itu sintesa dari hal-hal yang berlawanan, dan dia menganggap bahwa sesuatu yang tetap itu hanyalah perubahan. Tetapi dikritik oleh Parmenides ini, dia mengkritik bahwa yang ada itu ya ada, bukan gerak daripada perubahan itu sendiri. Nah, maka pendapat dari Parmenides juga, dia menganggap bahwa yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Jadi sesuatu yang tidak ada itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, sesuatu yang tidak dapat dibicarakan. Maka realitas itu merupakan keseluruhan yang bersatu. Di sini sebetulnya awal mula lahirnya yang disebut dengan teori filsafat realisme nantinya. Nah, sebetulnya pemahamannya sejarahnya sesederhana itu, bahwa
satu, Yunani itu berpikir dulu adalah bagaimana dongeng-dongeng, mitologi, mitos, kepercayaan-kepercayaan yang tanpa dasar itu tumbuh dan lain sebagainya. Mereka selalu mengklaim bahwa kebenaran itu berasal dari dewa. Bahkan dewa-dewanya sendiri ya dipertanyakan oleh orang-orang filsafat ujung-ujungnya kan gitu. Nah, jadi kenapa pra-Sokrates atau sebelum lahirnya Sokrates itu disebut dengan filsafat alam? Karena awal mula berpikir tentang segala sesuatu di situ, berpikir tentang menggunakan rasionya, akal pikirannya mulai terbuka, mulai memiliki kebebasan, itu adalah berbicara tentang mempertanyakan alam ini terbuat dari bahan apa. Thales menganggap dari air, Heraklitos menganggap bahwa sintesa dari hal yang berlawanan, Parmenides menganggap bahwa justru yang tetap itu bukan perubahan, tapi yang ada itu adalah ada itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu sedang memiliki kebebasan berpikir tentang alam semesta. Artinya balik lagi bahwa ternyata awalnya dari dongeng-dongeng, mitologi, kemudian mereka mulai membongkar pikiran mereka, mempertanyakan tentang alam. Dan dari sini nanti alirnya adalah mempertanyakan tentang manusia. Bahkan mempertanyakan lagi tentang kerangka berpikir manusia dan lain sebagainya. Menarik sebetulnya. Jadi secara historis itu Prasokrates itu adalah kenapa disebut filsafat alam, karena berbicara tentang mulai mempertanyakan alam ini terbuat dari bahan apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.